Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Amma ba'du. Eh, Gimana kabarnya teman-teman pagi ini? Siapa yang sudah mandi angkat tangannya? Ya, kalau saya sudah mandi memang dari sebelum subuh ya, karena di sini juga ada acara ya, di tempat yang berbeda tapi offline. Jadi pas ditanya sama Bayu itu, Kak bisa nggak ngisi jam berapa? Setengah 6. Oh, saya agenda jam 8. Alhamdulillah masih bisa lah gitu ya. Alhamdulillah masih bisa membersamai teman-teman. Eh, ada di sini yang baru pertama kali ketemu sama saya. Sombong banget ya. Kayak udah terkenal aja gitu ya. Iya. eh Kalau kalau teman-teman bisa on cam silahkan on cam gitu ya, biar kita lebih akrab nantinya dan saya tahu teman-teman semua gitu ya. Dan sebelum saya mulai ini teman-teman, saya pengen tahu sih di sini yang ini sebenarnya kelas pranikah ya, tapi kelas pranikah membahasnya perceraian. Luar biasa sekali. Iya iya. Coba angkat tangan dong, raise hand boleh yang sudah nikah, raise hand. Coba, saya pengen tahu deh. Karena ini membahas tentang perceraian ya, sesuatu yang biasanya dilakukan orang yang sudah menikah gitu ya. Kalau belum nikah itu nggak bisa cerai gitu ya. Coba Ya raise hand rata-rata atau belum tulis di semua kolom ini. chat gitu, yang sudah nikah siapa gitu. Kayaknya nggak ada ya yang udah nikah ya. Nggak ada ya. Oh ya, nggak ada ya. Nggak, nggak Coba ada, saya Mas. cek dulu. Saya cek dulu. Jangan bohong ya kalau udah nikah, tolong jangan bohong. Raise hand atau tulis di kolom chat ya. Ya, berarti ini biar saya mudah menyamakan persepsi kepada teman-teman ya. Artinya kan kalau untuk yang belum nikah itu sebenarnya bagaimana gitu. Ternyata belum ada yang nikah di sini ya. Ya tentu saja kecuali saya gitu ya. Dan istri saya gitu. Kebetulan beliau juga nyimak di sini ya. Menyimak ya. Oh ya, ada yang jomblo ya. Kalau yang jomblo, coba komen yang jomblo dong. Saya pengen tahu. Ya, cuman satu ya yang jomblo ya. Berarti yang lainnya ini apa? Nikah enggak? Jomblo enggak? Eh, ya, oke. Komen dong, komen. Saya pengen dengar. Jangan sampai pagi-pagi ikut kajian ternyata tidur gitu. Kan rugi banget itu ya. Ini malaikat sudah menyaksikan ikut turun gitu ya, ikut bersamai kita, berdoa bersama kita gitu kan, malah kitanya tidur gitu kan rugi banget ya. Oke, yang jomblo ada satu, satunya lagi jawabnya saya single, ada yang Jovisa, wah, luar biasa ya. Bukan jomblo biasa gitu ya. Oke, oke. Oke, baiklah. Kita mulai ya. Waktu adalah berharga sekali. Ini jam berapa? Jam 5.40. Baiklah. Saya mau share screen bisa, Habib? Bisa, bisa ya. Nih, saya mau share Nah, screen. Tuh, mudah-mudahan bisa. Slideshow. Oke, kita cek dulu. Bang begini. Gimana kelihatan teman-teman di situ? Judulnya sudah bombastis sekali deh. Perceraian ya. lihat Perceraian, masalah atau solusi ya. Luar biasa gitu ya. Sebenarnya perceraian itu masalah atau solusi ya. Kita juga eh, harus menanyakan ini kepada siapa gitu ya. Oh, ada yang sudah nikah ya. Alhamdulillah saya sudah nikah. Oke, nanti mungkin bisa sharing Mbak ya. Bagaimana biar caranya biar pernikahannya aman sentosa gitu ya, walaupun banyak masalah gitu ya. Karena sejatinya manusia itu nggak nikah atau enggak itu sudah ada masalah gitu ya. Masya Allah gitu ya. Masalah atau Masya Allah ya. Iya, baiklah, kita langsung aja. Perceraian, perceraian masalah atau solusi. Jadi untuk memperjelas tentang apa namanya perceraian ini, tentu kita perlu tahu dulu dong apa sih definisi dari perceraian itu, benar nggak? Jangan sampai kita ngomong kita nggak tahu definisi gitu kan. Apa itu cerai misalnya? Kita nggak tahu ternyata. Nah, di sini sudah saya cari berdasarkan apa namanya pengertian yang paling mudah dipahami tentang perceraian ya. Jadi perceraian itu adalah secara definisi itu pemutusan hubungan pernikahan. Ya, jadi kalau ada
eee, akan ada PHK, pemutusan hubungan kerja. Ini PHP, bukan PHP yang itu ya. PHP yang itu tuh apa artinya? Pemberi harapan palsu. Ini bukan. Ini PHP ini berarti pemutusan hubungan pernikahan. Jadi, apa namanya, ini secara hukum ya, karena kebetulan saya juga, bekerja di hukum, jadi kalau mau dibahas itu harus detail agar kalau definisi mudah, nanti perkaranya juga mudah diselesaikan gitu ya. Jadi secara definisi, Eee, perceraian adalah pemutusan hubungan pernikahan secara hukum ya, secara hukum. Ini perceraian ya, yang secara resmi itu mengakhiri ikatan pernikahan antara pasangan. Nah, jadi, kita membahasnya konteksnya ini, perceraian saat kedua suami istri itu hidup ya. Kita nggak bahas cerai, ada istilah cerai mati, itu nggak kita bahas. Karena salah satunya meninggal gitu ya, nggak kita bahas itu. Tapi kita, yang kita bahas di sini adalah, perceraian ya dalam konteks yang, dibicarakan oleh orang banyak gitu ya, yaitu pemutusan hubungan pernikahan secara hukum. Nah, hal ini kalau di Indonesia itu diatur dalam undang-undang pernikahan, ya di setiap negara, kita di Indonesia ya, dengan berbagai alasan yang melatar belakangi prosesnya gitu ya. Jadi perceraian itu seperti itu. Bagaimana, kemudian angka perceraian di Indonesia, kita berbicara lanskapnya di Indonesia. Mari kita lihat data dan fakta terlebih dahulu, bagaimana perceraian di Indonesia ini. Ternyata, ini data yang terkompilasi terakhir 2023 ya, karena yang 2024 tuh mungkin belum masuk BPS ya, mungkin akhir 2024 nanti akan diupdate. Nah, jadi ini update-nya dari tahun kemarin. Ternyata dari data perceraian, jumlah angka perceraian di Indonesia pada tahun kemarin itu ada 463.000 lebih. Ya, jadi ini tinggi sekali ya. Ini per tahun. Jadi tahun 2023 itu ada 463.000 orang yang cerai, yang terdata, yang terdata ya. Karena dia masuk itu, masuk kemudian data pengadilan agama. Yang nggak terdata, eee iya, apa namanya, eee, nanti baca chat-nya nanti ya. Jadi ini yang terdata ya. Yang nggak terdata artinya apa? Yang sudah ribut duluan, yang sudah nggak komunikasi tapi nggak mau mengajukan perceraian, itu berarti lebih banyak lagi, teman-teman. Ya, ini adalah angka perceraian di Indonesia. Apakah tahun sebelumnya sama? Ya kurang lebih sama ya, angkanya sekitar inilah. Nah, jadi angka perceraian itu hampir 400, hampir 500.000. Ini wajar kalau pengadilan agama itu ramai terus ya. Ada yang pernah ke pengadilan agama? Kebetulan saya setiap setiap pagi itu saya lewat pengadilan agama itu. Itu saya lihat nggak pernah sepi, teman-teman. Pengadilan agama itu. Ya namanya pengadilan agama, tapi sebenarnya bukan agama yang diurusi, cerai gitu. Iya iya kan, harusnya pengadilan nikah cerai gitu ya, bukan pengadilan agama gitu. Karena yang diurusin itu, nikah cerai di situ ya. Nah, ternyata yang paling banyak menggugat ya, jadi yang menggugat cerai itu istri. Jadi mayoritas ya, dengan persentase 76%. Jadi dari total kasus, cerai itu, jadi istri itu paling banyak, 76% atau, eee, 3/4. Jadi kalau ada 4 orang, itu satu laki-laki, 3 perempuan. Jadi banyak perempuan yang minta cerai ini. Ini kenapa ini? Ini harus kita bahas nanti ya. Kenapa para istri ini minta cerai? Giliran jomblo pengen nikah, setelah nikah kok malah cerai gitu. Ya. Dan kemudian wilayah, itu Pulau Jawa itu yang menyumbang menyumbang angka perceraian tertinggi. Pertama itu Jawa Barat ya, Jawa Barat, kemudian diikuti oleh Jawa Timur dan Jawa Tengah. Ya, jadi Pulau Jawa itu paling banyak. Kenapa Pulau Jawa paling banyak? Ya simpel saja, manusia itu di Indonesia ngumpulnya di Jawa. Pulau Jawa itu paling banyak orangnya, teman-teman. Jadi ya wajar lah ya. Ini tidak menunjukkan daerah lain itu lebih baik gitu ya. Jadi yang dari Palembang tolong jangan bangga gitu ya. Oh, di sini angka paling perceraian dikit. Enggak gitu ya, sama aja gitu ya. Itu ya. Dan kemudian
penyebab utama perceraian di Indonesia, ini berdasarkan data ya, data dari statistik ya. Penyebab utama perceraian di Indonesia itu adalah perselisihan dan pertengkaran. Ternyata masalahnya adalah soal komunikasi, teman-teman ya. Ini masalah komunikasi ternyata. Berselisih pasti komunikasi, bertengkar pasti pakai mulut kan. Nggak mungkin bertengkar pakai apa gitu ya. Ini masalah komunikasi ternyata. Dan faktor lainnya termasuk masalah ekonomi, KDRT, dan pihak yang meninggalkan pasangan. Jadi ini data perceraian di Indonesia terupdate ya. Itu. Eh, sebelum kita masuk secara agama Islam, tentu saja kita orang Islam kan, kita melihat apa namanya, apa sih komentar para pakar. Ya. Pakar itu kan artinya dia itu kemudian memahami sesuatu dengan konteks khusus dan itu lintas agama berarti kan. Dan apa kata mereka tentang perceraian ini? Ini akan menjadi hasanah pemikiran kita ya. Jadi ada ahli ahli psikologi namanya John Gottman. Ya. Jadi Gottman ini ngomong kayak gini bahwa eh, Gottman yang dikenal dengan penelitiannya tentang hubungan, jadi bapak ini pakar soal hubungan ya katanya gitu ya, mengungkapkan bahwa penyebab utama perceraian ya, dilihat dari sisi psikologi adalah konflik yang tidak terselesaikan secara efektif. Balik-balik ternyata masalah komunikasi, teman-teman. Menurutnya, pola komunikasi negatif ya, seperti kritik, eh, buat yang suka kritik, siapa sih nggak suka? Kayaknya semua suka komplit ya. Eh, Pola komunikasi negatif seperti kritik menurut dia ya, kritik, penghinaan, bully ya, body shaming mungkin, dan penghindaran konflik, ada masalah nggak dihadapin tapi ditinggal gitu ya. Ada masalah menghindar. Nah, itu semua tiga hal itu ya. Kritik, penghinaan dan penghindaran konflik itu dapat merusak hubungan. Iya, Mbak. Dapat merusak hubungan ternyata. Eh iya, ternyata dalam semua hubungan itu memang ini masalah ya. Ternyata dalam masalah pertemanan pun sama. Kita ngeritik teman itu biasanya siapa yang suka dikritik ya? Marah teman kita. Atau teman kita kita hina, marah juga ya. Atau ada masalah menghindari. Itu sama sebenarnya. Tapi ini konteksnya pernikahan gitu ya. Solusinya menurut dia adalah pasangan harus belajar untuk berkomunikasi dengan cara yang konstruktif. Wah, konstruktif berarti komunikasi untuk membangun diri gitu ya. Mengelola emosi dengan baik, nah ini manajemen emosi, dan mencari bantuan terapis atau konselor pernikahan jika diperlukan. Ya, jadi untuk di negara barat itu biasa ya, ada konselor pernikahan. Tapi di sini memang masih agak jarang kita dengar. Nah, ini kita dengar pendapat mereka dulu lah ya, nanti sebelum kita masuk ke ranah Islam itu bagaimana. Oke, itu pertama dari sisi psikologi. Kemudian dari sisi apa namanya, eh, psikologi masih ada satu lagi. Ada lagi ini, mohon maaf karena perempuan, makanya saya nggak pasang fotonya, teman-teman. Eh, Fotonya apa itu? Maaf ya, itu hanya ilustrasi gitu ya. Harusnya belum diganti. Namanya Mbak Esther, dari Barat juga. Menurut beliau, tantangan dalam pernikahan modern seringkali berasal dari harapan yang terlalu tinggi terhadap pasangan. Ini kita itu ekspektasinya itu tidak sesuai realita berarti itu ya. Ketidakpuasan emosional ya, krisis identitas, wah berarti kita nggak punya kepribadian berarti ya. Dan ketidakmampuan mengatasi perubahan dalam hubungan dapat memicu perceraian kata beliau. Dan solusinya membangun rasa pede dan fleksibilitas dalam hubungan serta dialog tentang perubahan peran masing-masing pasangan dalam kehidupan pernikahan. Nah, ini yang harus nanti kita pelajari. Apa benar seperti ini harusnya? Apa benar eh, laki-laki dan perempuan tuh fleksibel? Apa benar peran suami itu bisa tergantikan dengan peran istri terbolak-balik? Apa seperti itu? Nah, nanti itu yang akan kita bahas, teman-teman ya. Baik, selanjutnya ada dari Indonesia. Ini dari sisi hukum. Nah, kebetulan ini sama ya. Coba yang hukum angkat tangannya. Kita satu aliran gitu. Dari sudut pandang ahli hukum, ada Profesor Hikmahanto Juwono itu bilang kayak gini. Dari sisi hukum di Indonesia, perceraian itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Jadi dalam bab perkawinan itu ada perceraian di situ ya. Menurutnya, perceraian bisa menjadi solusi bagi pasangan yang sudah tidak lagi bisa hidup bersama karena berbagai faktor, seperti KDRT, tidak cocok, atau pengabaian kewajiban.
Nah, ini menurut beliau. Solusinya, langkah-langkah hukum untuk perceraian harus dijalani dengan mempertimbangkan hak-hak anak, keadilan, dan penyelesaian aset agar tidak menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Oh, seperti itu. Itu dari sisi hukumnya. Kemudian, kalau dari sisi ahli sosiologi, nah ini ada lagi. Ada teorinya juga ternyata. Menurut teori Durkheim, benar namanya Durkheim ya, perceraian itu dapat dilihat sebagai hasil dari meningkatnya. Oh, ternyata itu ada akibat ya. Meningkatnya apa? Individualisme dalam masyarakat modern. Jadi beda dengan masyarakat dulu yang masih guyup, yang masih sukanya ngumpul-ngumpul, kita semakin ke sini itu semakin soliter, semakin sendiri gitu, semakin menyendiri gitu. Katanya ini meningkatnya individualisme itu membuat angka perceraian itu tinggi gitu ya. Nggak nyaman bareng-bareng gitu ya. Nggak nyaman bareng-bareng. Hubungan pernikahan semakin terfokus pada kepuasan pribadi dan ekspektasi individu daripada peran sosial. Ah, ternyata menurut dia itu peran sosial gitu ya. Nah, akhirnya kesimpulan beliau adalah ini masalah atau solusi. Jadi kata dia itu perceraian bisa menjadi solusi untuk mengakhiri hubungan yang merugikan kedua belah pihak. Tapi juga menjadi, nah ini ternyata adalah indikator katanya. Perceraian itu indikator dari lemahnya ikatan sosial dan nilai-nilai kekeluargaan dalam masyarakat. Nah, apakah seperti ini gitu ya? Karena ini dari sisi sosiologi gitu ya. Nah, dampak perceraian kalau kita lihat secara umum, kita belum melihat dari kacamata Islam, masih melihat secara kacamata umum itu bagaimana ternyata? Ternyata ada namanya sisi psikologisnya pada pasangan. Menurut studi, ini jadi apa yang saya sampaikan ini semua ada risetnya ya. Jadi enggak asal ngomong ya, ada risetnya teman-teman. Jadi menurut studi dari Dr. Paul Amato, katanya ya, perceraian itu dapat menyebabkan stres yang signifikan, depresi, dan kecemasan. Tapi juga bisa memberi kelegaan jika pernikahan tersebut bersifat merugikan secara emosional. Tuh ya. Nah, dampak pada anak buat yang punya anak ya. Karena ada yang juga yang nikah belum punya anak kemudian cerai. Nah, dampak pada anak menurut penelitian dari Dr. Judith Wellstein itu menunjukkan bahwa anak-anak dari keluarga yang bercerai sering mengalami kebingungan, perasaan ditinggalkan, dan kesulitan dalam hubungan interpersonal di masa dewasa. Menurut dia ini berpengaruh ke anak-anak. Nanti punya trust issue dia waktu besar itu sama orang lain. Tuh ya. Apa trust issue itu? Eh, Masalah kepercayaan gitu ya. Kemudian solusinya kalau kita mau cari gitu ya ke konselor pernikahan atau kemana itu biasanya mereka pasti menyarankan pendampingan psikologi yang intensif bagi anak-anak dan upaya agar orang tua tetap menjaga komunikasi yang baik dengan anak pasca perceraian, biar nggak broken home anaknya gitu, nggak broken home, nggak pecah gitu ya. Nah itu kalau kita lihat dampak-dampak yang kita lihat secara umum ya, apakah Islam mengatur soal perceraian? Oh, tentu saja diatur. Itu diatur dalam Islamnya. Makanya kita akan melihat dulu, oh ini gambaran masyarakat umum itu seperti itu ya. Nah, eh, kita perlu perhatikan ayat ini, teman-teman. Nah, ini kita baru masuk ke Islamnya. Di sini dikatakan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-65 ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fi ma sajara bainahum tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Jadi apa kata Allah di situ? Di situ Allah berfirman, demi Rabbmu ya, ya, demi Tuhanmu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu mereka tuh tidak beriman loh sebelum mereka itu berhakim kepada Rasulullah SAW dalam perkara semua yang diperselisihkan di antara mereka. Kemudian tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya. Artinya apa? Kita itu, teman-teman, kalau punya masalah, ya, teman punya masalah nggak? Apapun itu masalah kita, harus pertama kali itu merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Jadi masalah kita itu harus melihat dulu dari sudut pandang Islam itu bagaimana. Quran itu bagaimana kemudian membahas soal pernikahan perceraian. Ada masalah bagaimana? Harus merujuk ke sana dulu, teman-teman. Itu yang utama. Baru kemudian kalau sudah di sana kita ambil tuh pengayaan-pengayaannya, tambahan-tambahan dari lainnya. Dan itu pun selama tidak bertentangan. Oh ini tambahan saja. Oh ini tambahan. Oh ini untuk pelengkap saja.
Jadi utamanya rujukan kita harus dari Quran dan Sunnah dulu. Harus dari apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Karena saat kemudian Rasulullah ini kemudian membawa Quran dan Sunnah dan kemudian menyebarkan Islam, itu semua solusi itu sudah ada penyelesaiannya, termasuk bab munakahat. Mulai ngomong Arab nih. Bab pernikahan itu ada solusinya, teman-teman ya. Ada solusinya. Dan bagaimana sih sebenarnya solusi dalam Islam itu dalam kemudian pernikahan perceraian ini dan tata caranya itu. Nah, ini yang harus kita pelajari dan kita pahami terlebih dahulu ya, sebelum kita masuk ke yang tadi yang banyak pendapat-pendapat yang tadi gitu ya. Jadi sebenarnya kita ini kan siapa sih yang mau cerai ya gitu ya. Iya gimana Kak, jangan kan cerai nikah aja belum gitu. Iya benar juga. Siang sekali ya teman-teman ya. Oh ya nggak apa-apa itu ya. Jadi kita lanjutkan. Jadi ini adalah ayat yang selalu dipasang di mana? Ayat yang selalu dipasang di mana nih? Di dalam di dalam di mana? Ini ayat itu selalu dicantumkan ya. Kayaknya kalau nggak nyantumkan ayat ini di dalam undangan pernikahan itu kayaknya kurang afdol gitu ya. Nah, ini nggak sah undangan itu surat undangan nggak sah kalau nggak ada ayat ini ya. Ini adalah surat Ar-Rum ayat ke-21. Di situ dikatakan ya, Allah berfirman bahwa di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia menciptakan pasangan-pasangan dari dirimu sendiri gitu ya. Agar kamu merasa di situ ada kalimat litaskunu ya. Litaskunu ya, merasa tenteram karenanya, kepadanya gitu. Nah, sebenarnya dari sini pun kita sudah memahami bahwa eee, ternyata manusia itu memang diciptakan punya masalah. Makanya sering saya katakan, life is a test, ya. Hidup adalah ujian, termasuk dalam pernikahan. Di sini maksud katalitas kuno itu artinya kita tentram setelah ada ujian di sana, gitu ya. Jadi kalau kita tentram setelah beribadah itu namanya tumakninah ya. Nah, ini kalau kemudian sakinah itu ketentraman setelah kita tuh kemudian ada masalah-masalah gitu ya. Dan artinya apa? Artinya memang manusia itu diciptakan penuh masalah. Ya. Manusia itu tempatnya susah, tempatnya pusing, ya, tempatnya pening itu manusia gitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya ada masalah itu bagaimana? Nah, ini masalah biasanya kalau ada sesuatu masalah tentang pernikahan itu harus dicari dulu akar masalahnya apa gitu ya. Dan Quran membahas ini dalam surat An-Nisa ayat ke-34 ya. Dibahas di situ ya. Jadi sebelum kita ke sana, kita harus melihat dulu, agar nantinya sebelum kita kemudian menuju ke pernikahan, itu adalah sesuatu yang penting adalah penyiapan pribadi kita, teman-teman. Eee, saya kasih ilustrasi seperti ini ya, ada 3 orang suami, suami yang pertama namanya Habib, wah, aminkan dulu Habib ya. Suami yang kedua itu namanya Praka, suami yang ketiga itu namanya Tommy. Wah, kenapa Tommy terakhir? Karena Tommy protagonis. Iya, yang terakhir antagonis semua. Jadi ada 3 orang suami, punya masalah yang sama punya masalah yang sama. Jadi suami yang pertama, si Habib ini ribut sama suaminya, sama istrinya, kok sama suami sih? Maaf. Jadi Habib ini istrinya tuh ribut sama Habib. Kemudian Habibnya marah-marah. "Ya udah kalau gitu, aku ceraikan kamu, Kak." Pokoknya dikit-dikit Habib ini ngomong cerai, dikit-dikit ngomong cerai. Kayaknya itu rumah tangga apa badai gitu ya. Kok ribut terus gitu ya, kok kenceng terus anginnya gitu. Ya, ada masalah. Kemudian responnya Habib apa? Langsung, macam-macam kuceraikan, oh gitu. Wah ini sedang macem-macem gitu ya. Apa-apa cerai gitu ya. Kemudian ada lagi orang suami namanya Praka. Ya, Praka. Praka ini kemudian dapat masalah yang sama. Dapat masalah yang sama kayak Habib. Wah, istrinya mungkin bermasalah gitu ya. Dia marah-marah juga, kemudian dia tidak apa ya, tidak membangun hubungan yang baik sama
istrinya, tapi tetap dia kemudian tetap, diem aja. Tetap diem aja, walaupun mereka itu kemudian karena tidak ada itikat baik daripada Praka, ya akhirnya rumah tangganya running aja gitu, tapi nggak ada kemudian, apa namanya, nggak ada nggak ada romantisme di sana gitu kan. Kenapa? Ternyata, oh, Praka ini setelah diselidiki, punya anak gitu ya. Dia mikir kalau seandainya ngomong-ngomong cerai gitu ya, kesian anaknya nanti. Nah, ada suami yang ketiga nih, namanya Pak Tommy, nah, gitu ya. Pak Tommy ini ribut sama istrinya gitu ya. Apa yang dilakukan Pak Tommy saat ribut sama istrinya? Dia nggak pernah cerita sama orang gitu ya. Dia walaupun istrinya sedang marah-marah, dia diem aja gitu ya. Selalu kemudian membaiki istrinya gitu ya. Kemudian selalu kemudian tetap berbuat baik sama istrinya gitu ya. Nah, jadi ada tiga orang berbeda dalam 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 kemudian pernikahannya masing-masing itu menjalaninya beda-beda. Ingat ya teman-teman, satu orang tadi setelah ada masalah gampang ngomong cerai, satu orang dalam pernikahannya ada masalah, dia kemudian masih bisa toleransi, dan ada satu orang saat dia menikah dalam pernikahannya ada masalah, dia begitu tawadu. Oh. Dia begitu dia begitu khidmat gitu ya. Dia begitu berupaya untuk memperbaiki diri. Ternyata tiga orang yang berbeda ini, eh, kenapa mereka bisa berbeda? Ya. Nah, ini yang jadi kepribadiannya ternyata beda-beda, teman-teman. Ternyata yang satu orang ini, yang Mas Habib ini nikah cuman gara-gara alasan status aja gitu ya. Yang penting, wah, orang lain nikah, kayaknya kita nggak nikah, nggak mengikuti, nggak itu ya, nggak sama sama orang gitu ya. Nikah gitu kan, gitu. Ternyata setelah diselidiki, Mas Habib itu tujuan nikahnya cuman gara-gara status. Ya. Nggak enak kelamaan jomblo gitu ya. Kemudian yang kedua, Mas Praka ini ternyata nikah cuman urusannya masalah dunia saja, ya. Karena takut nanti sudah tua nggak ada yang ngurusin gitu ya. Takut nanti kalau dia marahin istrinya, nanti istrinya kabur gitu ya, nggak ada yang ngurusin dia gitu ya. Takut anak-anaknya pergi. Ternyata urusannya cuma itu. Dan ternyata ada orang ketiga yang nikah, ya, yang terakhir ini nikah karena urusannya adalah agama, ya. Ingin menyempurnakan agama, ingin beribadahnya itu lebih lebih powerful gitu ya, lebih lebih banyak lagi nilai-nilai pahalanya. Akhirnya dilakukan kemudian pernikahan gitu ya. Nah, ingat teman-teman, kepribadian itu kan apa ya, aktivitas itu bentuk fisik, teman-teman. Bentuk fisik ini adalah sesuatu perwujudan dari sesuatu yang non fisik, ya. Makanya penting sekali bagi kita persiapan sebelum nikah itu untuk memperbanyak sakofah, ya. Jadi kita tuh kalau jadi tiga orang berbeda itu bisa menjalani pernikahannya, sama-sama nikah, menjalani pernikahannya itu beda-beda, itu karena apa yang ada dalam sakofah dia. Ilmu yang dia pelajari yang kemudian diterapkan. Dalam konteks di sini adalah ilmu agama, teman-teman. Makanya mempelajari ilmu agama itu wajib sebelum menikah, ya. Agama Islam ya, itu wajib agar suami itu tahu peran suami dan istri tahu peran istri. Dan kemudian bisa kemudian menangani masalah secara kemudian tepat dalam Islam gitu ya. Jadi before the marriage ini yang harus menjadi PR kita. Dengan Nabi Muhammad sampai ketika mau meninggal. Iya, benar. Apa tuh? Eh, Jadi sebelum pernikahan ini adalah kuncinya gitu ya. Karena setelah nikah, jadi ada teman saya ini ustadz juga, dan dia pernah cerai, teman-teman. Dia bilang gini, ternyata eh, nggak nikah atau itu lebih enak, teman-teman. Menjomblo itu masih lebih mendingan dibanding nikah dengan orang yang tidak baik. Itu. Makanya lebih baik teman-teman persiapkan diri dulu. Ini yang belum nikah saya lihat banyak itu, siapkan dulu, ya. Siapkan dulu diri kalian semaksimal mungkin. Nanti baru kemudian kalian pas masuk ke jenjang pernikahan kalian tuh udah siap gitu ya. Baik, karena waktu terbatas kita lanjutkan. Nah, nih, jadi kalau ada masalah itu harus merujuk kepada Quran. Sebelum ada masalah, kita harus tahu dulu peran suami istri itu bagaimana. Dan ini dijelaskan dalam surat An-Nisa, ya, dalam ayat ke-34. Di situ dikatakan arijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki adalah qawamnya, nisa, perempuan istri. Jadi laki-laki itu adalah penanggung jawab para istri, tempat berpegang para istri. Itu laki-laki. Ya.
fungsi laki-laki itu tempat untuk menopang keluarga itu laki-laki ya. Jadi dalam Islam laki-laki itu memegang peranan penting. Sebab masalah itu muncul itu dari laki-laki. Ya. Jadi kalau seandainya ada rumah, ya, rumah tangga itu goyah, harus dicek dulu laki-lakinya ini udah bener atau belum. Karena ini krusial, penopang itu loh. Bagaimana mungkin rumah tangga ditopang dengan tiang yang rapuh, gitu kan. Makanya di sini kalau dalam Quran jelas laki-laki adalah penanggung jawab bagi perempuan atau istri, pemimpin bagi istri ya. Kenapa? Karena memang laki-laki dan perempuan itu nggak sama dalam Islam. Ya. Ya, di situ kalau dalam ayatnya kita kita lihat di situ arijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim gitu ya. Jadi itu karena ada kelebihan laki-laki ya dari atas perempuan itu dan karena kita ini yang bertanggung jawab memberikan eh, apa penghidupan yang baik kepada istri kita dan keluarga kita. Penghidupan yang itu ya bukan sekedar ngasih nafkah sudah gitu ya, ngasih duit pergi, tidak seperti itu. Tapi lebih dari sekedar itu. Nah, di situ dikatakan fasolihatu qonitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Apa di situ dikatakan? Eh, dan selanjutnya perempuan-perempuan yang soleh adalah mereka yang taat kepada Allah. Nah, jadi ini perempuan itu ya harus memastikan dirinya gitu ya untuk solehah gitu ya dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Kemudian selanjutnya wallati takhafuna husuzahuna fa'izuhuna wahjuruhuna fil madoji'i wadribuhunna. Nah, ini soal masalah komunikasi ternyata. Maka ini kemudian kalau ada masalah, Quran kasih solusi. Seandainya ya ada istri-istri yang kita khawatir ya. Khawatir istri itu kemudian eh, nusyus itu apa? Nusyus. Nusyus itu meninggalkan kewajibannya, nggak ngurusin gitu kan rumah tangga. Kemudian apa lagi? Ya nggak meninggalkan kewajiban. Pertama-tama adalah masalah komunikasi. Ajak ngomong istri, ya, ajak ngomong istri. Jadi komunikasi itu adalah kunci, teman-teman. Karena orang tahu ada masalah atau enggak itu dari komunikasi, ya. Dinasehati, dikasih omongan segala macam kan, bertanya dari hati ke hati itu penting. Nah, kemudian setelah ternyata nggak mempan juga dikomunikasikan, cobalah untuk sendiri-sendiri dulu. Sendiri-sendiri itu gimana? Ya tidurnya coba sendirian. Misalnya menyendiri gitu ya. Menyendiri itu bukan berarti meninggalkan rumah, enggak, bukan. Ini untuk konteksnya adalah agar kita bisa merenung gitu ya. Makanya kalau saya pernah nonton ceramahnya Ustadz Adi Hidayat tentang mahar. Nah, itu penting sekali mahar ya. Mahar itu kan sesuatu yang bernilai bernilai apa ya, historis bagi pernikahan. Nah, cobalah mahar yang berupa cincin atau berupa apapun itu saat lagi marah itu coba pegang, coba dilihat lagi, coba dicek. Eh, Coba kita ingat-ingat pertama kali gitu ya, kalau sudah nikah, apa yang membuat kita memutuskan untuk menikahinya gitu kan? Apa yang membuat kita kemudian untuk kemudian mau hidup sama dia gitu ya? Nah itu kemudian kalau kita ingat lagi motivasi awalnya, tujuan awalnya, insya Allah di situ kan. Makanya di situ apa namanya Islam itu mendahulukan apa namanya persatuan ya. Jadi kalau dalam Islam itu nikah itu dibuat simpel teman-teman, dibuat mudah. Tapi perceraian itu dibuat susah. Nggak bisa langsung cerai selesai, nggak bisa gitu ya. Cerai itu dibuat susah. Kenapa? Allah itu eh, ingin kita itu jangan sampai kemudian ada perceraian di sana gitu ya. Jadi tujuan kita sendiri-sendiri dulu tidur itu kemudian untuk kita merenung ya tujuannya biar baik lagi gitu ya. Dan kalau perlu, nah ini yang terakhir ya, ada nasihat untuk kemudian memukul. Tapi ini pun konteksnya dengan cara yang tidak menyakitkan. Kita itu bukan untuk kemudian secara niat untuk jahat, bukan. Beda ya, mukul dengan niat jahat dengan mukul untuk mendisiplinkan, tanda kutip ya, tanda kutip. Itu beda. Gitu ya. Nah, tapi di sini dikatakan sama Allah ya, di situ dikatakan fa'in ata'nakum fala tabghu alaihina sabila. Ya, innallaha kana aliyan kabiro. Jika mereka menaatimu, janganlah kamu cari-cari alasan untuk menyusahkan mereka. Tapi kalau istri kita udah benar,
nggak usah perlu kita nak macem-macem gitu loh. Ya, istri udah bener, kitanya yang nggak bener gitu kan. Istri udah baik, lakinya yang nggak baik. Artinya apa? Untuk berjalan ayat ini harus dipastikan dulu suaminya itu udah bener. Ya. Kalau suaminya udah bener, dia pakai ayat ini sebagai pembenaran untuk niat dia, wah bahaya, bahaya itu. Makanya eh, suami itu harus benar dulu, suami itu harus baik dulu. Ini kuncinya. Ya, dia harus benar-benar beriman dulu agar dia bisa kemudian ada masalah itu diterapkan dengan cara yang benar. Kan banyak tuh orang ya asal comot ayat untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Suami sitir ayat tertentu gitu ya, pakai ayat tertentu untuk menguntungkan dirinya dan menyusahkan istri atau pihak perempuan itu jangan sampai kita dapat yang kayak gitu ya. Nah, ini penting sekali. Tapi kalau dalam Islam, kalau seandainya orangnya sudah benar, laki-lakinya udah benar, udah tahu dia kewajibannya, insya Allah dia akan melakukan sesuatu ini secara prosedural. Seperti itu. Nah, ternyata ini nggak selesai juga. Ada lanjutannya, surat An-Nisa ayat 35. Ya. Jadi kemudian, nah ini untuk yang orang-orang yang kemudian dekat sama suami istri ini. Jika khawatir dalam rumah tangga itu ada masalah yang tidak diselesaikan, ya komunikasi ternyata kuncinya. Ngomong juga sama orang yang kompeten di sini, ya untuk memperbaiki diri. Orang yang kompeten untuk memperbaiki, entah itu kemudian orang dekat, entah itu orang yang dihormati seperti siapa misalnya orang tua misalnya paman atau kemudian orang yang kira, tapi kita tahu betul orang tua ini juga nggak bisa kemudian tidak mengintervensi secara lebih gitu ya. Ya jadi apa namanya tidak apa namanya kita cari orang yang orang ini kita tahu betul orang ini bisa menyelesaikan masalah atau membantu kita memberikan perspektif baru dalam masalah yang akan kita yang sudah kita alami. Itu penting. Dan jatuhnya ini bukan ghibah ya, bukan ghibah. Karena kita tujuannya untuk memperbaiki diri. Ya, di situ dikatakan jika kamu ya, jadi khawatir terjadi masalah dalam rumah tangga ini harus ada seorang ya untuk kemudian mencoba mendamaikan mereka. Nah, jika keduanya bermaksud melakukan islah atau perdamaian, maka Allah akan memberi taufik kepada mereka. Artinya gini, jadi niatnya harus benar dulu dalam pernikahan tuh. Dalam kalau seandainya ada masalah, itu niatnya itu memang mau memperbaiki diri dulu. Insya Allah kalau memang niatnya mau memperbaiki diri, itu kemudian akan diberikan jalan-jalan sama Allah agar tidak terjadi masalah yang lebih lanjut gitu ya. Makanya tadi di ayat ke-34 itu saya katakan bahwa eh, laki-laki itu yang memegang eh, apa ya, memegang tanggung jawab baik tidaknya rumah tangga. Jadi laki-laki itu memang berat tanggung jawabnya. Kalau nggak mau berat tanggung jawab nggak usah jadi laki-laki. Laki itu harus mau capek teman-teman. Laki-laki itu harus siap semua. Jadi semua tanggung jawab anak perempuan itu yang semula di pundak bapaknya harus dipindahkan ke pundak kalian yang nama laki-laki. Itu harus mau itu. Ya, semua tanggung jawabnya, semua dosa-dosanya, semua apa yang menjadi keperluan dia itu harus jadi tanggung jawab kita. Itu harus mau. Ya. Makanya eh, Allah jadikan cerai itu di tangan laki-laki. Ya, bukan di tangan perempuan ya. Jadi perempuan itu tak bisa menceraikan. Yang bisa menceraikan itu laki-laki ya. Makanya perempuan tuh minta cerai ya gitu ya. Laki, cerai atau tidaknya itu di tangan laki-laki. Karena apa? Dia tuh pemimpin ya. Memimpin karena fungsinya memimpin itu ya. Dan apa namanya? Yang namanya masalah ya teman-teman. Semua punya masalah. Ini bukan tentang masalahnya apa, tetapi tentang bagaimana cara menyikapi masalah itu ya teman-teman. Karena nggak usah kita sebagai manusia biasa, ya, anaknya Rasul saja, anaknya Nabi SAW itu punya masalah. Jadi Ali, Ali, Ali itu kan menikah dengan Fatimah, ya, benar kan? Ali itu menikah dengan Fatimah, benar nggak? Yang wajah sirah, benar nggak? Ali itu menikah dengan Fatimah, anaknya Rasulullah. Itu mereka tuh ada masalah gitu ya. Apa yang dilakukan Ali? Oh, apakah menceraikan? Enggak. Jadi dia keluar gitu ya, kemudian menenangkan diri dan semacamnya gitu ya. Jadi jangankan kita ya, ya, sahabat Rasulullah, jadi anak Rasulullah itu saja punya masalah loh teman-teman. Bahkan yang kita tahu ceritanya secara jelas kan tuh yang Ali dan Fatimah kan, itu ya. Jadi itu ya.
Jadi ada cara-caranya. Insya Allah di sini, kalau seandainya ada masalah diselesaikan dengan cara-cara ini, itu nggak sampai ke perceraian, teman-teman. Nggak sampai di ujung gitu loh. Nggak sampai bermasalah. Gitu ya, teman-teman ya. Eh, kurang lebihnya. Dan sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya mau kasih kesimpulan dulu nih kepada teman-teman. Ya, jadi nanti biar kita lebih banyak diskusinya saja ya. Saya yakin banyak pertanyaan nih kepada teman-teman semua gitu ya. Misalnya kayak kenapa sih harus gini-gini? Nah, saya yakin itu banyak pertanyaannya. Makanya saya langsung kesimpulan aja. Jadi kesimpulan, eh, perceraian itu adalah sebuah keputusan yang kompleks, teman-teman. Bagi sebagian orang, perceraian itu mungkin menjadi solusi untuk keluar dari hubungan yang tidak sehat. Ini secara umum orang lihatnya ya. Namun di sisi lain, perceraian juga dapat menciptakan masalah baru, ya, terutama misalnya bagi anak-anak dan keluarga besar. Nah, artinya di sini teman-teman ya, perceraian itu apakah berarti haram? Ya enggak. Perceraian itu bisa jadi solusi, ya. Walaupun itu dibenci sama Allah gitu ya. Minta cerai itu boleh. Kalau memang nggak boleh minta cerai, nggak ada tata cara cerai kan, iya kan? Nggak ada tata cara cerai. Talak satu, talak dua, talak tiga. Bahkan ada orang ngomong talak 1000, ya. Talak Sabang sampai Merauke, gitu ya. Lebay itu ya. Ada tata caranya, tapi memang itu. Jadi eh, perceraian itu tidak bisa kita nilai itu sebagai sebagai semata-mata solusi atau masalah, ya. Ujungnya seperti itu, melainkan itu sebagai suatu proses yang harus dipahami dengan baik agar dapat meminimalkan, ya, dampak negatif. Ya, jadi apa namanya, eh, itu jadi ada sesuatu yang cerai itu boleh minta cerai sama istri, sama suami minta cerai, atau suami minta cerai itu boleh, tapi ada yang nggak boleh gitu ya. Nah jadi contohnya gimana, misalnya alasan minta cerai itu misalnya kayak gimana. Misalnya kekufuran, ya. Suami atau istri itu melakukan sesuatu hal yang itu adalah sesuatu yang kekufuran, ya. Kufur itu berarti keluar dari Islam gitu kan, murtad. Nah itu boleh kalau kalau misalnya suaminya murtad gitu ya, minta cerai itu boleh. Atau kemudian istrinya kemudian nggak bisa diomongin gitu ya. Nah untuk soal yang berupa kekufuran itu boleh minta cerai. Dan kemudian yang kedua adalah semua dosa besar, ya. Dosa besar itu yang dilakukan pasangan itu boleh pengajuan cerai di sana. Contoh berdosa besar itu apa? Ya zina itu kan dosa besar, ya. Zina itu kan dosa besar, ya. Kemudian apa lagi tuh? Misalnya eh, hilang, nggak ketahuan kabarnya, nikah sama orang, suaminya itu bayar 2 tahun nggak ada kabar gitu. Nah, itu berhak ya, itu boleh. Atau bisa jadi eh, tidak mendapatkan hak. Hak itu berupa hak perlindungan, hak apa namanya, hak nafkah, atau bahkan hak biologis, ya. Itu nggak dapat, itu boleh minta cerai gitu ya. Atau misalnya ya itu sih sebenarnya yang paling umum orang boleh minta cerai itu ya. Tapi kalau selain itu disabarin saja gitu ya. Itulah makanya apa namanya, dalam Islam itu pernikahan itu dimudahkan, kalau perceraian itu dibikin sulit gitu ya. Karena memang seperti itu. Karena hukum asalnya kita itu adalah sabar. Hukum asal dalam pernikahan kalau ada masalah itu sabar, bukan cerai. Bukan dikit-dikit cerai gitu ya. Iya ya, itu dari saya. Silakan kita masuk ke sesi tanya jawab yang eh, akan dipandu oleh Habib ya. Ya, ini penutup ya, penutup dari Ustadz Abdul Somad ini. Jadi Ustadz Abdul Somad tuh pernah ngomong kayak gini, teman-teman. Kalau kita cari jodoh, cari yang sempurna, sampai mati kita nggak ada nikah, teman-teman. Karena yang namanya manusia itu nggak ada yang sempurna. Jadi kalau teman-teman kemudian mengazamkan diri untuk mencari jodoh, carilah itu dengan semata-mata agar bisa ibadah ya, gitu ya. Agar kemudian bisa kemudian menyempurnakan agama gitu ya. Walaupun yang akan kita ajak nikah ini nggak sempurna orangnya gitu ya. Tuh dari saya habis ya kayaknya. Saya berikan lagi ke Ustadz Habib. Nah, Masya Allah. Ini terima kasih Kak Tommy atas ini ya, atas materinya pada pagi hari ini.
Mungkin Ya. pada teman-teman semua yang ingin bertanya, boleh silakan atau raise hand, tanya langsung boleh. Pasti banyak yang ingin bertanya nih. Ini 37 orang masih stay di Zoom ini, Masya Alhamdulillah. Allah. 38 ya? Ya. Alhamdulillah. Belum dihitung sama malaikatnya ya yang menyaksikan, ya, gitu ya. Iya, Iya, kalau kalau ya, ada majelis alhamdulillah ada ilmu yang itu malaikat itu turun dan mendoakan juga gitu. kita mendapatkan semuanya. Ah, Oke, Silahkan. ini kita pertama itu Mbak Rohma dulu ya, di resen Ya, misalnya. boleh Nah, silakan. bertanya langsung boleh kepada Ya, Mbak Rohma. Kami persilakan waktu dan tempat ingin bertanya langsung pada Kak Tommy. ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, aman Mbak, jelas, Ya, super clear. Ustaz saya mau bertanya terkait dengan ini ya, mungkin nyambung dengan perceraian. Jadi Iya, saya itu beberapa hari yang lalu membaca sebuah instastory orang, bahwasanya dia mengalami perceraian karena seseorang gitu. Jadi ada seorang wanita yang dia itu tuh menyebabkan dia bercerai dengan suaminya. Nah, ternyata si wanita yang menjadi penyebab perceraian tersebut itu tuh kalau dari yang aku lihat dia itu tuh menyebabkan telah sering gitu ya kayak udah sering gitu tuh nyebabin pernikahan orang-orang tuh jadi rusak gitu tuh karena dia begitu saja. Nah, iya. pertanyaan Rohma itu apakah bagaimana gitu tuh kan hukumnya kalau wanita yang dia itu menyebabkan perceraian orang lain, pernikahan orang lain tuh rusak gitu tuh. Yang kedua, jika wanita yang merusak pernikahan orang tersebut itu menikah dengan suaminya, apakah pernikahan tersebut sah? Sedangkan banyak dari yang Rohma lihat itu tuh katanya si suami yang ini nih dia menceraikan istrinya itu tuh apa ya tanpa apa ya hanya sebatas ini hanya sebatas via via chat gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz? Apakah Oke, perceraiannya itu sah atau tidak gitu Ustaz? Itu oke. pertanyaan saya Ustaz. Terima kasih. Iya, Bisa teh. sama-sama. Ya, satu-satu aja dulu ya kali ya, ya Ya, Habib ya, biar biar nggak lupa gitu ya. tak lupa. Ya, jadi ada ada ini jadi kasusnya ada orang curhat gitu ya. Jadi Mbak yang curhat ini bilang bahwa eh, dia tuh cerai ya, dan penyebabnya ada orang ketiga. Orang ketiga ini di mana sering juga kemudian melakukan hal yang sama ke keluarga-keluarga lainnya gitu ya. Jadi hukumnya bagaimana orang yang ini yang kemudian mengganggu rumah tangga? Ya berdosa dia, Mbak. Hukumnya itu aja berdosa dia. Dan itu adalah salah satu dosa yang itu adalah jadi gini, jadi setan itu, iblis itu akan sangat suka sekali untuk kemudian memisahkan keluarga. Ya. Jadi prestasi terbesar iblis itu adalah kalau dia bisa memisahkan keluarga. Jadi kalau untuk orang nikah itu didorong-dorong agar melakukan zina, agar melakukan maksiat. Untuk orang yang sudah nikah itu setan atau iblis itu, laknatullah itu, nah, itu berupaya bagaimana agar keluarga ini terpisah, ya gitu ya. Dalam Quran dijelaskan. Jadi dalam Quran itu diceritakan bahwa eh, iblis, setan segala macam itu sebangsanya itu mereka selalu berupaya untuk memisahkan manusia, gitu ya. Dan itu jadi apa namanya itu istilahnya reward besar bagi mereka, gitu. Prestasi besar bagi mereka. Ya jelas perempuan itu kawan setan berarti, gitu, gitu ya. Dan bagaimana status perceraiannya? Diceraikan lewat chat gitu ya. Bagaimana? Apakah bisa gitu ya? Pertama gini, cerai itu berlaku saat kondisi dia yang menceraikan itu apa namanya kondisinya dalam kondisi sadar dan tidak dalam kemudian emosi. Ya, itu berlaku dia cerai. Misalnya, misalnya si A ini ngomong sama si B, misalnya, aku ceraikan kau, gitu ya. Ini kalau seandainya si A ini ngomong dalam kondisi mabuk, itu dianggap tidak sah, ya. Itu tidak berlaku perceraian di sana. Atau kemudian si A ini dalam kondisi marah, lagi marah ngomong, ceraikan kau, gitu ya. Itu nggak sah, ya nggak sah.
Ada dalilnya dari hadis. Ya, jadi waktu itu saat Umar bin Khattab itu nanya sama Rasulullah ya. Jadi ada hakim memutuskan perkara saat dia kemudian sedang dalam kondisi-kondisi tersebut. Kata Rasulullah itu tidak sah. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kalau lagi marah, lagi kemudian emosi yang sangat tidak stabil, itu harus itu kalau mau ngomong itu harus dipastikan dalam kondisi dia itu lagi bener gitu loh. Lagi bener itu apa sih? Lagi duduk gitu ya. Tanyakan lagi misalnya, Mas, memang kamu benar mau menceraikan saya? Oh gitu ya. Tuh. Jadi harus kondisi seperti itu. Eh, apakah via chat itu bisa? Ya, 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 yang penting itu tadi kondisi yang menceraikan itu seperti itu. Tidak dalam kondisi yang kemudian tidak sadar, mabuk atau emosi tingkat tinggi atau segala macamnya gitu ya. Nah itu sudah itu jatuh talak itu. Ya, tolak itu sudah terjatuh. Dan itu jatuhnya yang pertama, tolak raj'i gitu ya. Jadi eh, cerai itu dikatakan sudah diceraikan, tolak itu bukan masalah sebutan ya, tapi masalah kondisi. Misalnya, nggak bisa kita ngomong langsung. Ada yang nanya gitu, itu talak tiga itu jak mana, Ustaz gitu ya. Misalnya, ku talak kau dan talak tiga, udah bisa sih itu. Langsung tiga, nggak boleh, nggak sah itu ya. Jadi harus berlaku satu 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 kondisi, aku ceraikan kau pertama misalnya. Kedua lagi ngomong, ku ceraikan kau itu kedua. Jadi omongannya itu loh. Kemudian ketiga, nah yang ketiga itu kemudian berlaku 3 kali di situ. Nah jadi eh, itu ya untuk yang pertama itu untuk tentang cerai itu. Kalau seandainya itu jadi eh, masalah-masalah tentang ini kan harus diklarifikasi ya. Artinya eh, saat dia kemudian ngomong cerai itu statusnya gimana? Itu seperti itu. Karena dan jadi walaupun dia nggak mesti ngomongnya sekali 2 kali 3 kali ya, tapi pas dia sudah ngomong cerai itu berarti sudah 1 kali. Nah, ada juga yang bilang kayak gini, pas cerai itu pas ditolak itu apakah langsung kemudian berlaku kemudian dia bukan mahram segala macam kan? Nah enggak gini loh, yang namanya talak yang pertama itu masih masih serumah dan tidak diwajib dan boleh berpakaian seperti biasanya. Jadi kalau seandainya talak satu, itu itu masih serumah nggak apa-apa. Ya memang harusnya serumah ya. Dengan itu kan tujuannya agar kemudian balik. Raja itu agar biar balik kan. Maksudnya tolak yang pertama itu. Jadi karena sudah tolak satu misalnya pakai kerudung di rumah gitu kan, enggak gitu ya. Dan itu pun apanya langsung selesai ke saat mereka suami istri itu berhubungan, itu langsung selesai, nggak perlu lagi yang nggak prosesnya nggak gimana gitu ya, nggak harus melalui prosesi lagi gitu ya. Begitu berhubungan sudah itu dianggap rujuk gitu ya. Prosesnya sampai 3 kali masa suci teman-teman, 3 kali masa suci. Jadi eh itu ya sampai kemudian kalau seandainya tolak yang kedua gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini terakhir nih. Kalau seandainya yang kedua ini ternyata masih dilakukan lagi sampai ketiga, nah itu nggak bisa nikah lagi dia. Nggak bisa rujuk lagi dia. Bisa rujuk lagi, tapi eh, perempuan harus nikah dulu dengan orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, balik lagi pertanyaan tadi, eh untuk hukumnya bagaimana untuk perempuan yang suka mengganggu rumah tangga orang? Dia kawan setan. Itu dosa lah jelas ya. Nggak perlu dijelaskan secara eh, lebih jauh lagi penjelasannya. Dan kemudian yang kedua, tentang talaknya, cerainya gimana? Yaitu kalau seandainya dia ngomong itu dalam kondisi yang seperti normal, itu berarti sudah berlaku talak satu gitu ya. Gitu dong jawabannya, Dek. Ya, semoga menjawab ya Mbak Rahma. Ini yang tadi yang raise hand mana? Kok langsung itu dia. Oke, Tadi selanjutnya yang raise hand tadi mana ya? ada tuh, Mbak Mbak ada tuh Ani. nih, Mbak ada Ani ada. tadi ya? Ada. Orangnya masih nggak? Ada itu kayaknya. Masih. Ya. Mbak Ani Heeh. mau? Oh, Oh, dia ini sebagai menjawab. Masya Allah, pas ya. iya. Ya, Ini semoga saya berkenan. kenal ini orang ini. Oke, ada lagi Iya, yang iya. mau bertanya langsung? Boleh? Silahkan. Silakan. Sebelum ini pertanyaan yang di komen nih banyak nih. Ada 3, ada 2 ya? Masya Allah. Ya, Boleh, silakan yang ingin bertanya langsung, sharing atau gimana? Boleh. ya.
Nggak ada ya? Oke lah, ini ada pertanyaan dari kolom komentar dulu Kak Tommy. Ya, Ini yang silakan. pertama dari Mbak Hafiza. Ah, Assalamualaikum Pak Tommy, izin bertanya. Waalaikumsalam. Ya. Bagaimana tanggapan perceraian yang disebabkan oleh keluarga yang selalu ikut campur? Hmm. Apakah juga boleh seorang istri meminta cerai ke suami yang tidak punya pendirian, selalu membela keluarganya dan selalu menyalahkan istrinya? Oke, itu Oke. dari Mbak Hafiza. Ya, Silakan Kak. jadi gini, perceraian itu tersebab keluarga yang selalu ikut campur. Ya, jadi itu ya, apa namanya, latar belakangnya keluarga selalu ikut campur. Tapi kan tetap yang menceraikan kan suami ya, bukan keluarganya yang menceraikan ya. Walaupun keluarganya ngomong kau pergilah aja itu ya, tapi kalau suami belum ngomong ku ceraikan kau, wah, itu tetap dia kemudian belum cerai statusnya. Itu ya. Jadi ini saya asumsikan orang ini, misalnya suami itu menceraikan istrinya gara-gara pengaruh keluarganya, gitu ya. Eh, Bagaimana ya tentang itu? Ya berarti suaminya ini memang belum jadi penopang yang kuat gitu ya. Dia tidak bisa berdiri sendiri gitu ya, karena segala sesuatu harus mendasarkan pandangan terhadap keluarga atau orang lain dan ini nggak boleh. Suami itu, jadi sebelum kita jadi suami, laki-laki itu harus punya prinsip ya. Prinsip itu harus yang membuat kita kuat. Jadi kuatnya laki-laki itu bukan 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 hal yang lain ya. Bukan karena kuatnya laki-laki prinsip laki-laki. Laki-laki dinilai kuat itu bukan dari fisik, teman-teman. Kalau dia binaraga gitu ya, itu kuat, kuat secara badan. Gitu ya. Karena ada makanan fisik, ada makanan non fisik. Nah, gitu ya. Makanan fisik itu ya itu tadi ya, protein segala macam. Makanan makanan non fisik itu sakofah, pelajaran Islam segala macam. Itu yang membuat kuat gitu ya. Bagaimana tanggapannya? Ya, berarti laki-laki itu harus banyak makan makanan non fisik yang bergizi. Nah, pelajaran Islam, agama, sakofah, keimanan itu harus banyak-banyak makan agar dia kuat gitu ya. Dan kemudian yang kedua, apakah juga boleh seorang istri minta cerai karena suami yang tidak punya pendirian, selalu membela keluarganya dan selalu menyalahkan istrinya. Jadi hukum asalnya ya, Dek ya, hukum asal pernikahan kalau ada masalah itu disabarin. Sabar. Jadi kalau ada masalah itu sabar. Jadikan itu ujian kita ya. Jadikan itu sebagai kodok yang berikan kepada kita. Dengan seperti itu kembali ke hukumnya yaitu sabar gitu ya. Karena apa namanya di sini ini kan bukan sesuatu yang fatal maksud saya ya. Bukan yang fatal apa? Dia nggak kemudian murtad ya, nggak kufur suaminya nih, ya nggak laju kemudian keluar Islam gitu ya, nggak. Ya. Terus kemudian suaminya ini nggak zina ya, tidak melakukan dosa besar ya. Dan kemudian eh, paling kelemahan suaminya itu cuma dua ya di sini ya, nggak punya pendirian itu bisa diselesaikan ya. Laki-laki nggak punya pendirian itu bisa dibuat pendiriannya kuat, tinggal diedukasi saja tinggal di-upgrade saja ya gitu ya tuh. Dan kemudian selalu membela keluarganya itu yang perlu kita kasih paham gitu lah. Istri itu boleh ngomong sama suami ya, harus dikomunikasikan misalnya, Mas, kenapa sih kamu itu kok kayaknya pro banget ya sama keluargamu, sementara aku dikit-dikit salah. Wah, gitu ya. Curhat ya, komunikasi intinya ya. Karena dalam Quran juga dikatakan seperti itu, kuncinya adalah komunikasi gitu loh. Ya, jadi kalau masalahnya masih ini ya, karena yang tidak punya pendirian, ya ini bisa dikuatkan pendiriannya gitu loh. Insya Allah jangan mikirin kalau kita mau mengubah itu jangan mikirin dia jadi pendiriannya kuat itu loh. Kenapa? Kalau seandainya setelah kita upayakan ternyata pendirian suami nggak kuat, kita hanya stres. Perempuannya pusing nanti. Azamkan kita itu untuk kemudian berpahala di sana. Ya Allah, ini memang ujian aku, misalnya, dapat suami seperti ini. Maka aku akan menjalannya dengan sabar. Aku akan memberitahu dia, aku akan membantu dia agar dia memiliki pendirian, dan kemudian aku akan mengupayakan agar dia itu punya prinsip yang kuat. Ya, melalui cara-cara yang aku mampu. Banyak-banyak doa sama Allah ya, banyak-banyak berdoa sama Allah, dan kemudian karena doa sama Allah itu wajib ya. Bahkan Allah itu marah kalau kita tuh tidak berdoa ya. Allah tuh marah kalau hambanya nggak minta. Bayangkan nih, kalau ada orang kaya itu dimintai pasti sebel ya.
Ada orang kaya dimintain itu pasti sebel. Tapi kalau Allah itu malah sebel kalau nggak dimintai. Makanya minta sama Allah. Ngadukan semuanya sama Allah. Jangan kiri kanan. Nanti kalau kiri kanan malah cepu mereka. Gitu ya. Kecuali memang ayat 35 tadi. Kita kita minta tolong sama yang memang kita tahu betul ini bisa memberikan kita pandangan yang lebih luas. Makanya di sini saran saya itu, ya, ayat ke-35 tadi, An-Nisa 35, ya. Jangan jangan langsung minta cerai. Jangan minta cerai. Karena di situ kan nggak langsung minta cerai kan. Jadi hukum asalnya itu bukan cerai, tapi sabar ya. Jadi kalau ada masalah seperti ini, tidak bisa diselesaikan dengan keluarga yang bersangkutan, keluarga suami, karena keluarga suami begitu pro-nya, dan suami juga tidak mau diajak kompromi, ya, kompromi maksudnya gitu ya. Maka harus ada pihak ketiga yang dipercaya, ya, baik suami maupun istri, tapi jangan keluarga dekatnya, ya. Karena keluarga dekatnya pasti sudah memihak itu, nggak netral itu, nggak bisa. Ya. Jadi cari juru damai ini, fasilitator siapa yang kemudian bisa, entah itu ustadz, entah itu kiai, entah itu orang yang dipercaya, eh, entah itu adik, itu bisa. Karena umur itu bukan bukan standar kedewasaan seorang itu bukan. Ya, bisa jadi dia lebih muda tapi lebih wawasannya lebih luas, wawasan agamanya lebih luas, lebih kemudian bijaksana gitu ya. Karena umur itu sekedar usia, dewasa itu kepribadian teman-teman gitu ya. Jadi seperti itu jawabannya, ya, Mas Habib. Eh, Ya, Jawaban untuk yang ini, nih Mbak selanjutnya Hafiza itu. semoga menjawab ya Mbak Hafiza. Ya, Oke, ya, selanjutnya dari Mbak Maryam, Mbak Maryamah. ya, Kak, izin bertanya, ya, ciri silakan. suami seperti apa yang patut dipertahankan, Kak? Nih, karena ya, karena di sini saya mengenal salah satu kasus di keluarga dekat saya. Suaminya, suaminya ini suka bohong, Kamu, Kak. suka bohong ya. Suaminya ini suka bohong, Kak. Nggak jujur terkait masalah ekonominya. Kalau Ya. istrinya mau minta uang, si suaminya malah nyalahin istri, Kak. Yang nuduh Oh, istrinya nggak pernah doa, ini dan nggak sholat, sholat duha, tahajud. Sementara si suaminya itu 5 waktu pun bolong-bolong, Kak. ya, Dan ya. beberapa hari ini juga suaminya ini kedapatan sempat mukul anaknya, Kak. Apakah itu patut Hmm. dipertahankan, Kak? Dan ketika ditanya pun suaminya nggak mau cerai, Kak. Tapi malah Hmm. lalai sama tanggung jawabnya. Tolong pencerahannya, Kak. Gimana posisi saya sebagai penengah? Oh, di sini, Kak. Oke, sebagai penengah, Mbak Mariamah. Oke, Ya, Pak Tami. ya. Jadi gini, jadi ciri suami apa yang patut dipertahankan? Jadi sebenarnya memang itu kan kuratif ya. Kalau dalam ilmu kedokteran tuh ada namanya tindakan yang kuratif. Ada tindakan preventif, ada kuratif. Kuratif itu mengobati, preventif itu pencegahan. Jadi yang sebaiknya itu kan dilakukan pencegahan. Jadi pranikah, makanya udah bener tuh, ikut pranikah, gitu ya. Agar pas nikah itu nggak ada masalah. Loh, memang nggak ada masalah? Ya, ada masalah. Setelah nikah itu bukan berarti nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Tapi kalau kita nikah ada masalah, kita sudah punya pegangan yang kuat, insya Allah nggak goyah gitu ya. Walaupun masalah datang gitu ya. eh jadi gimana? Jadi gini loh teman-teman. Eh, Kalau punya masalah gini, memang ada gitu ya. Istilahnya kita tuh boleh minta cerai itu bisa, ya. Perempuan minta cerai itu bisa. Karena ada rasa suka yang itu nggak bisa, ada rasa yang kemudian ini terlalu mengganggu nih. Ya, jadi pengecualian yang 4 tadi, kekufuran ya, kekufuran, dosa besar tadi kan. Ntar ada telepon masuk. Boleh nggak saya angkat? Boleh? Boleh, saya. Bentar ya.
Ya, afwan ya. Eh, sudah ada panggilan tugas. Ya, jadi gini, jadi kita tuh apa namanya boleh minta cerai, perempuan itu boleh minta cerai kalau yang tadi ya kufur, ya dosa besar, hak-hak tidak terpenuhi atau tanpa kabar. Tapi bisa juga, ini ya bisa juga minta cerai kalau kemudian ada apa ya rasa yang sudah nggak tertahankan, yang itu bisa berpengaruh kepada psikologis. Ya, artinya kita pengennya cinta cinta sama istri itu ya, tapi nggak terpupuk rasa itu. Ya ada benci terus gitu ya. Itu bukan karena diapain gitu ya, tapi ya terlalu terlalu berefek destruktif ke yang bersangkutan. Bisa sampai kemudian jadinya dia kemudian hidupnya terbengkalai, kemudian sampai kurus banget gitu kan. Sampai kemudian sakit-sakitan terus, kan ada tuh sakit karena pikiran ada kan. Pokoknya sampai kemudian itu merusak badannya gitu kan, sampai kemudian dianya jadi nggak gimana lagi. Nah, itu bisa juga minta cerai kayak gitu. Nah, itu yang perlu perlu dipastikan apakah kondisinya sampai seperti itu atau sekedar asumsi. Karena dalam Islam kita menanggapi sesuatu itu nggak boleh berdasarkan asumsi, tapi melihat fakta yang terjadi. Contoh misalnya, contoh kita sholat. Sholat itu kan dibolehkan duduk kalau nggak bisa tegak, ya nggak? Tapi itu bukan asumsi, bukan rasa. Oh, kok kayaknya aku nggak bisa tegak, duduk aja lah sholatnya. Nggak, bukan gitu. Harus benar-benar ada fakta yang terindra di sana. Oh, ternyata kakinya patah misalnya, ya gitu ya. Tapi ternyata kalaupun ternyata kakinya patah, ternyata masih bisa dia nggak ngerasa sakit karena ada painkiller, ada namanya obat painkiller, gitu ya, yang membuat sakit nggak terasa, dia kemudian bisa tegak, tetap tegak, ya gitu ya. Dan bermasalah tegak, kecuali seandainya sudah ada diagnosa dokter, Pak, kalau seandainya Bapak sholat tegak, ini kakinya susah sembuhnya, tetap patah terus, nggak nyambung lagi, nah itu baru duduk, ya. Atau kita sholat kayak, aduh kayaknya ngantuk, sholat tidur aja sambil berbaring, nggak bisa kayak gitu. Atau saya kayaknya capek, atau misalnya saya terlalu sakit nih kalau bisa tegak. Jadi bukan berdasarkan asumsi, harus dilihat faktanya dulu gitu ya. Tuh ya. Jadi kalau seandainya jadi 4 hal itu. Jadi kalau di sini kasusnya kan suaminya tidak melakukan dosa besar, ya. Tapi bohong, sering bohong. Akumulasi jadi besar juga mungkin gitu ya. Karena dikit-dikit lama-lama jadi bukit gitu ya. Gitu ya. Nggak jujur ya. Tapi memang ini masalah sih. Masalah komunikasi sih ini. Eh, nggak jujur itu susah diperbaiki teman-teman. Ya. Orang yang sudah kebiasaan nggak jujur, itu sulit dia kemudian untuk jujur. Dan ini bisa jadi PR gitu ya. Karena dari sini semua masalah itu muncul nanti dari ketidakjujuran ini gitu ya. Ternyata tadi dia mau dari masalah duit ya sampai masalah ibadah, sampai masalah akhlak. Karena sampai di situ anaknya KDRT gitu kan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah ya, jawaban yang paling tepat adalah yang memutuskan itu bisa dipertahankan atau enggak adalah yang bersangkutan, ya, bukan kita, ya. Tapi setelah melalui beberapa parameter yang saya sebutkan tadi, ya. Jadi harus ada parameter itu, sudah tercapai belum parameter itu, atau sudah terlampaui belum parameter itu, yang membuat dia kemudian maju mundurnya semakin jelas, ya. Oh ternyata kalau diterusin ini banyak banget mudaratnya ini, ya. Rusak banget ini, anak jadi anak jadi sakit atau bahkan terancam nyawanya, ya udah itu harus harus diselesaikan dengan pihak ketiga. Nggak selesai juga, ya apa boleh buat, serai mungkin keputusan terbaik, kecuali mbaknya mau sabar, yang dapat pahala sabar dari Allah itu ya. Nah tapi kurang lebih seperti itu sih, harus kemudian eh, kalau jadi posisinya sebagai penengah itu bagaimana, ya harus digali lebih dalam lagi, harus sampai ketemu informasi-informasi dasar, ya. Karena yang namanya masalah itu bukan salah satu orang, pasti ada imbal baliknya, tetap itu, ya. Apa namanya, karena tidak ada manusia sempurna, ya. Jadi masalah itu pasti muncul dari kedua belah pihak, ya, dari kedua belah pihak, nggak kalau cuma satu aja, ya. Jadi pasti kita punya jadi entah suami entah istri itu pasti punya andil dalam perceraian itu. Ini terlepas itu ya, terlepas kemudian apakah ini apa namanya, apakah
yang ini lebih baik atau yang lain lebih buruk. Enggak, bukan seperti itu. Tapi pasti ada namanya apa namanya penyebab di situ dalam perceraian. Karena contohnya kayak kayak Asia aja. Asia kan istrinya Firaun ya. Tahu kan istri Firaun? Eh, itu kan dia nggak ada salah sama sekali ya. Tapi dia bersuamikan Firaun. Luar biasa kayak apa itu kan Firaun bukan Dajjal lagi gitu ya Firaun gitu ya. Eh, apakah dia cerai gitu ya? Ya, tapi bukan bukan berarti kita nyuruh orang nggak cerai, bukan. Jadi cerai itu pilihan. Ya. Mau cerai mau nggak pilihan. Tapi kemudian kalau bisa bersabar, disabarin aja. Tapi kalau sudah nggak tertahankan lagi, ya itu tetaplah. Ya, kemudian dihitung lagi, dibuatlah semacam list apa untung rugi gitu ya. Tapi jangan lihat untung rugi dari dunia. Ya, untung ruginya tuh harus bukan sesuatu yang misalnya kayak gini. Ini kalau aku misalnya cerai, harta dibagi dua, aku dapat dikit. Oh, jangan seperti itu. Ya. Bukan masalah kemaslahatan itu yang harus kita pikirkan, ya. Tapi lebih kepada efek akhiratnya bagaimana. Ya, jadi seperti itu jawabannya. Dan mohon maaf deh ya, karena kakaknya ada agenda lain, dibatasi sampai jam 7 deh ya, boleh ya. Ya, Kalau sampai jam kalau nanti 7 ya. perlu sesi selanjutnya nanti diagendakan lagi saja yang lebih mendetail ya. Sampai jam 7 aja ya, Afwan ya. Ya, Ya. silakan Dek, silakan. Masih ada waktu. Ini boleh satu kali lagi pertanyaannya terakhir, Boleh, boleh, boleh. boleh? Ini Boleh, yang boleh. mungkin yang mana ya? Soalnya ini ada 3 pertanyaan atau digabung aja 2 ini ya? Yang Ya, silahkan. mungkin yang 2 ini kita gabung aja, Kak, ya. Ini, Kak, mau tanya gimana kalau talak Iya. 2, Kak? Apa syarat jika ingin kembali, Kak? Dan yang kedua dari Mbak Ayu Agustina, misal si suami udah sering selingkuh, tapi sang istri tetap bertahan karena alasan anak. Batasan kita sabar dalam ujian rumah tangga itu di mana ya, Kak? Meskipun suami selingkuh masih harus sabar. Ini dari Mbak Ayu Agustina tentang Iya, iya, iya. salah anak. Iya, iya. Oke, Kak, Iya, iya. silakan. Oke. Bagaimana talak 2 ya? Jadi pada intinya tuh gini ya. Proses talak talak 2 itu memberikan kesempatan juga bagi suami untuk eh, bukan hanya suami saja, suami istri ya, untuk berpikir ulang tentang pernikahan mereka. Itu sampai dibikin 3 kali itu biar nggak jadi cerai gitu loh. Ya, biar nggak jadi cerai, biar masing-masing itu memperbaiki diri tujuannya. Jadi tujuan awalnya itu cerai itu apa sampai 3 kali itu dibikin biar ujung-ujungnya ada perbaikan diri dari masing-masing gitu ya. Jadi itu tujuannya adalah memberikan kesempatan bagi suami atau istri untuk berpikir ulang tentang pernikahan mereka. Nah, adapun selama masa ada namanya masa iddah itu mereka itu kan bisa merenungkan apakah ingin melanjutkan hubungan atau berpisah secara ya ya permanen lah gitu ya. Eh, jadi ini masih bisa rujuk selama belum mencapai talak 3 gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa syarat jika ingin kembali gitu ya. Jadi eh, itu kan harus disampaikan ya, sampaikan aku ceraikan kau. Nah itu sudah kedua kali gitu ya. Nah, kalau sudah itu ada masa iddah namanya, yaitu masa tunggu sekitar 3 kali haid masa bersuci itu ya. Jika sudah 3 bulan atau 3 kali masa bersuci itu sudah berakhir ya. Nah, selama itu masih diperbolehkan untuk rujuk kembali. Jadi apa namanya? Tidak memerlukan akad nikah baru, ya. Tidak memerlukan, karena itu talak 1 atau talak 2. Kalau talak 3 baru, ya perlu akad nikah baru ya gitu ya. Jadi seperti itu sih prosesnya ya. Kalau ditanya jika ingin kembali gitu gimana? Ya balik aja, kembali aja gitu kan. Itu ya. Eh, jadi kalau seandainya sudah talak kedua, tapi kemudian apa namanya masa iddah berakhir, itu tidak bisa lagi rujuk secara langsung tidak bisa. Jadi kalau mereka nikah harus melalui akad nikah baru, termasuk mahar baru gitu kan. Kecuali selama 3 kali masa tadi ya, 3 kali masa iddah tadi, 3 kali masa bersuci itu. Ya. Nah, jadi kalau seandainya sudah namun, jadi ini masih punya kesempatan untuk nikah lagi, ya. Kecuali sudah talak 3 itu talak kubro itu ya, tidak bisa lagi. Ya. Kecuali dia sudah nikah dulu dengan lanang lain, laki-laki lain baru kemudian nikah lagi dengan dia, bisa baru kayak itu. Jadi seperti itu ya caranya, tata caranya. Dan kemudian
Yang tadi apa tuh? Definisi sabar ya? Bener ya? Definisi sabar ya? Bener nggak? Sabar tuh sampai batas mana ya? Bener ya? Ya Habib ya? Iya, Kak. Oh iya. Sabar tuh sampai sebatas mana gitu kan? Ya, coba tak cek dulu. Di chat ada nggak sih pertanyaannya? Iya Kak, di chat tadi Mbak Ayu Oh, di Gustina chat. yang Ah, si oh iya. ya nanti kamu Kalau itu dulu. selingkuh, kalau selingkuh nggak fatal ya Kak ya. Selingkuh itu zina Mbak, dosa besar itu. Jadi itu fatal. Selingkuh itu fatal. Nah, Ya. ini misal si suami sudah sering selingkuh tapi sang istri tetap bertahan karena alasan anak kan. Oh iya, jadi Batasnya gini. Ya. dalam ujian rumah tangga. Jadi jadi dia bersabar tuh nggak masalah. Kenapa? Itu dosa-dosa suaminya loh. Ya, itu dosa-dosa suaminya, bukan dosa dia. Jadi ngapain bingung? Dosa-dosa lo gitu. Iya. Kita kan kalau ngukur dosanya seperti itu. Cuman kan kita punya hati ya. Disakiti gitu ya kan nggak bisa juga gitu kan. Nggak enak juga ya. Kita jadi Allah aja nggak mau diduakan gitu kan. Apalagi kita yang hambanya yang Allah yang maha aja nggak mau diduakan. Apalagi kita yang terbatas manusia. Tambah sakit kalau diduakan kan. Jadi gini, kalau seandainya ya, istrinya tetap bertahan karena alasan anak dan dia bersabar, saya bisa katakan pahalanya besar sekali istri ini. Ya. Pahalanya besar sekali. Ya. Karena dia bersabar terhadap sesuatu yang seperti itu. Nah, kemudian batas kita bersabar dalam ujian rumah tangga itu di mana, Kak? Ya, jadi yang tahu batas itu sebenarnya kita. Ya. Bukan orang lain yang tahu batasnya bagaimana tuh seperti apa itu bentuknya itu adalah kita sendiri. Ya. Karena ini tergantung pada tingkat pemahaman agama kita, ya, tergantung pada emosional kita, ya, tergantung dari apa namanya pola pikir kita dan tergantung sama keyakinan kita, ya, sama Allah itu. Dan ini ujungnya tergantung keimanan kita gitu ya. Jadi tolok ukur kesabaran tuh setiap orang beda-beda. Ya. Kayak di jalan aja kan ada yang di kesenggol sekedar sekedar diem, ada yang senggol bacok gitu. Itu. Jadi apa tingkat kesabaran tuh yang tahu tuh kita sendiri. Ya. Tapi memang lebih baik kalau seandainya sabar itu ya kalau bisa divisualkan bentuk sabar itu adalah ya kita itu bukan dengan berdiam diri ya sabar tuh. Disakitin diem aja gitu kan tanpa ada proses di sana itu nggak sabar berarti. Ya, maksud sabar itu kita berupaya eh, kita nggak jadi objek. Jadi orang memanfaatkan kesabaran yang tanda kutip itu untuk kemudian berlaku semena-mena sama kita. Jangan sampai seperti itu. Jadi sabarnya kita tuh berprinsip gitu loh. Ya, sabarnya kita tuh berprinsip. Jadi orang yang mau kemudian berlaku semena-mena itu terhadap kita itu ada batasannya. Oh ini ternyata ya, yang ada toleransi, ada yang enggak. Ya, itu. Ada yang ini kemudian bisa kemudian kita sabar, ada yang enggak misalnya. Itu ya. Jadi eh, seperti itu tentang apa namanya sabar itu harus seperti apa gitu ya. Karena sambil saya baca ya. Ya, jadi begitu ya apa namanya tentang sabar itu. Eh itu ya, deh kira-kira mudah-mudahan membantu ya. Ya, mungkin. Mungkin Iya, itu aja cukup. iya. Terima kasih pada teman-teman semua yang telah semoga menjawab ya Mbak Yogustina dan Kak Hendra tadi. Dan mungkin ini kita cukupkan aja pertanyaannya ya. Mohon maaf apabila ada ini pertanyaan yang belum kejawab. Mudah-mudahan Ya, nanti ya atau ke depannya bisa ketemu lagi dan bisa bertanya ke depan. Oke. Oke, ya. terima kasih kepada Kak Tommy atas materi yang telah disampaikan, atas jawaban-jawabannya tadi. Terima kasih banyak. Semoga menjadi amal jariah juga untuk Kak Tommy. Ya, Kak Tommy. Oke, pada teman-teman semua, terima kasih sudah menyempatkan hadir sini meluangkan waktunya pada teman-teman semua. Oke, baik, udah dari penghujung ini kita tutup aja dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya tutup sebelumnya. Saya sebelumnya mohon maaf atas kesalahan atau kekurangan dalam berbicara atau menyampaikan berbicara tadi ya atau perkataan yang Ya. kurang baik. Saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Marilah kita tutup
acara kita pada pagi hari ini dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. astagfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majelis. Subhanallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Oke. wa atubu ilaika. Syukron untuk teman-teman semuanya yang masih stay dan menyimak sampai akhir. Terima kasih, dan pada teman-teman semuanya selamat beraktivitas kembali ya. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Oke, terima kasih teman-teman semua. Ya. Izin live ya. Assalamualaikum. Let's all say that